Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani dari SIG Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum SDGL acara ketiga. Di acara kali ini kita akan membahas tentang proses akuisisi data untuk melakukan pengolahan deteksi kesehatan pohon kelapa sawit. Yang pertama, kita harus mengunduh foto udara yang digunakan melalui web berupa Open Aerial Map. Area kajian foto udara kelapa sawit ini kita menggunakan daerah Lawang Agung Seluna. Lawang Agung Seluna ini terletak pada grid Jawa Barat, Jawa bagian barat, dan sampai Sumatera. Ini yang kita gunakan ini kebun apa namanya? Lawang Agung Saluna ini kita unduh, kemudian kita masukkan ke dalam ArcGIS Pro. Nah ini. Selanjutnya, citra ini tuh digunakan sebagai analisis menggunakan algoritma deep learning yang ada di ArcGIS Pro untuk mendeteksi gejala stres pada tanaman kelapa sawit seperti perubahan warna daun, tekstur, atau pola pertumbuhan yang mengindikasikan serangan penyakit, kekurangan nutrisi, atau kondisi lingkungan yang tidak ideal. Proses ini tuh dimulai dengan pembuatan training data terlebih dahulu. Training data ini nanti menghasilkan sebuah folder, yaitu seperti ini. Nah, training ini tuh sebelumnya kita membuat bookmark terlebih dahulu. Bookmarknya itu minimal 3. Bookmark ini tuh digunakan untuk pembuatan sampel, yaitu pembuatan sampel pohon kelapa sawit. Jadi setiap bookmark ini, setiap bookmark itu nanti kita membuat sampel kelapa sawit, semua jenis kelapa sawit seperti uh, kelapa sawit yang memiliki daun hijau tua atau kuning atau yang kecil-kecil atau yang terlihat sudah tua atau yang terlihat uh, ukurannya besar kayak gitu. Nah, nanti training data ini tuh digunakan sebagai label untuk pengolahan selanjutnya. Nah, hasil dari pengolahan training ini tuh terdapat beberapa gambar. Gambar ini tuh sesuai dengan bookmark yang kita buat. Kemudian labels ini juga sesuai dengan labels kelapa sawit yang kita buat di training data. Kemudian di sini juga ada models. Di sini ada file berupa stats. Stats ini tuh mendefinisikan ada berapa gambar, features, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar 399, 3448, terus 448. Nah, ini tuh dataset ini tuh terdiri dari 399 gambar dengan dimensi 488 kali 488 pixel dengan angka 3, yaitu citra ini terdiri dari 3 channel warna RGB yang berarti gambar ini adalah citra berwarna. Kemudian fitur 6588 ini dihasilkan atau diekstraksi dari seluruh dataset citra. Fitur ini merujuk pada representasi visual dari pohon kelapa sawit dalam bentuk deskriptor seperti pola, tekstur, warna, atau bentuk yang berguna untuk algoritma deteksi atau klasifikasi. Kemudian ada features per image. Nah, ini tuh menjelaskan jumlah fitur yang diekstraksi dari gambar terkecil adalah 1 dan dari gambar terbesar adalah 63, menunjukkan bahwa setiap gambar memiliki jumlah fitur yang bervariasi tergantung pada kompleksitas atau ukuran pohon yang terdeteksi. Kemudian ada kelas 1, dataset ini hanya memiliki satu kelas, yaitu pohon kelapa sawit. Selanjutnya ada
class name, class value, ini tuh adalah kelas objek yang dideteksi oleh pohon kelapa sawit dan nilai kelas yang digunakan untuk mewakilinya dalam satu dataset. Secara keseluruhan, ini tuh digunakan untuk memberikan gambaran tentang dataset yang terdiri dari gambar pohon kelapa sawit dengan fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar tersebut dan informasi dasar tentang jumlah kelas yang dianalisis, yaitu pohon kelapa sawit. Selanjutnya ada pembuatan model. Pembuatan model ini dilakukan dengan menggunakan data label yang telah kita buat tadi. Nah, di data label ini tuh menggunakan tools bentar, menggunakan tools train deep learning. Nah, ini tuh nanti menghasilkan data training yang kita buat tadi. Nah, ini tuh disesuaikan dengan epoch masing-masing sistem laptopnya, yaitu apakah Intel Core i3 atau AMD Ryzen. Nah, itu kita sesuaikan dengan kapasitas processing yang kita punya di masing-masing laptop. Nah, karena saya menggunakan Intel Core i3, sehingga epoch yang saya gunakan yaitu 10. Kemudian, hasil dari training model ini ada berupa model karakteristik. Yang paling utama adalah HTML dari model matriks ini. Nah, model matriks ini tuh menghasilkan beberapa informasi, yaitu nilai average precision score pohon kelapa sawit ini. Ini tuh digunakan untuk mendeteksi kesehatan pohon kelapa sawit. Nilai yang tertera di sini itu cukup rendah, yaitu sekitar 21,6%, yang berarti model ini tidak terlalu akurat dalam mendeteksi pohon kelapa sawit. Model ini tidak terlalu cukup untuk mendeteksi kesehatan pohon kelapa sawit itu, sehingga masih perlu memperhatikan model atau parameter training untuk meningkatkan kinerja deteksi. Nah, berdasarkan grafik tren ini, mengindikasikan penurunan train loss yang konsisten, menunjukkan bahwa model terus belajar dari data pelatihan. Penurunan yang stabil hingga mencapai angka 50 menunjukkan model beradaptasi dengan baik terhadap data training. Validation loss ini, nilai 50-100 ini dengan interval 10 itu mengalami peningkatan sebelum akhirnya turun di sekitar batch ke 100 dan seterusnya stabil, namun tetap lebih tinggi daripada train loss-nya. Validation yang lebih tinggi daripada train loss mengindikasikan bahwa model mungkin mengalami overfitting, di mana model belajar terlalu banyak dari data pelatihan dan kurang mampu menggeneralisasi pada data validasi yang tidak terlihat. Jadi kesimpulan dari grafik train ini adalah meskipun validation train loss-nya itu menurun, validation loss yang tetap lebih tinggi mengisyaratkan adanya gap dalam kemampuan generalisasi model yang bisa menjelaskan rendahnya nilai average precision score. Begitu. Kemudian ada step selanjutnya, yaitu vari. Vari ini tuh digunakan untuk deteksi kesehatan kelapa sawit.
menggunakan algoritma Varin. Nah, Varin itu dibuat melalui tools yaitu raster function yang ada di bagian imagery ini, kemudian raster function, raster ini, kemudian di bagian math, band arithmetic. Nah, ini tuh kita membuat citra baru berupa band aritmatik lawang agung untuk melakukan tahap for inferencing dan for inferencing NMS. Kemudian vari ini tuh disesuaikan dengan simbolisasi standar deviasi. Selanjutnya, untuk melakukan proses selanjutnya, band aritmatik ini tuh digunakan untuk membuat titik melalui feature to point. Kemudian nanti akan muncul titik-titik berupa ini, titik-titik kelapa sawit yang kita ubah menjadi titik, kemudian mencari radius jari-jari kelapa sawit dengan tool measure. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat jarak buffer antara titik kelapa sawit. Nah, pembuatan buffer ini tuh kita menggunakan jarak 5 meter, kemudian melakukan ekstraksi nilai vari sesuai dengan hasil buffer ini menggunakan zonal statistik table. Nah, ini kita memasukkan data hasil buffer, kemudian nanti kita simpan, kemudian kita melakukan join table untuk melakukan simbolisasi. Nah, hasil simbolisasi ini seperti ini. Terdapat 4 kelas, yaitu needs inspection, declining health, moderate, dan healthy. Masing-masing kelas ini memiliki nilai yang berbeda, yaitu seperti gambar berikut. Needs inspection seperti lebih dari 0,0231 dan seterusnya. Arti dari masing-masing label ini yaitu needs inspection berarti perlu pemeriksaan. Jadi, pohon kelapa sawit dalam kategori ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan masalah atau kondisi yang memerlukan perhatian. Ini mencakup pemeriksaan seperti hama, penyakit, atau masalah lingkungan yang ada di wilayah kajian. Kemudian ada declining health. Declining health itu merupakan kesehatan yang menurun. Jadi, pohon kelapa sawit ini menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan, gejala bisa dalam pertumbuhan yang buruk, perubahan warna daun, atau penurunan produksi. Ini biasanya menunjukkan bahwa pohon memerlukan tindakan perbaikan segera. Kemudian ada moderate atau sedang. Nah, ini tuh pohon kelapa sawit berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik, namun memerlukan pemantauan atau perawatan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Selanjutnya ada healthy, berarti pohon kelapa sawit ini tuh sedang termasuk sehat gitu. Pohon kelapa sawitnya ini berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Mereka menunjukkan pertumbuhan yang baik, warna daun yang normal, dan umumnya tidak memiliki masalah kesehatan yang signifikan. Pemodelan ini membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman untuk memastikan produksi yang optimal dan kesehatan jangka panjang pohon kelapa sawit. Sekian penjelasan akuisisi data untuk pendeteksian kelapa sawit ini. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.